Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfarezi Bastian. Di sini saya akan mendesain rangkaian kombinasi yang menggunakan 3 buah resistor dan 2 buah sumber tegangan. Baiklah, saatnya kita memasukkan komponen-komponennya. Yang pertama itu kita masukkan sumber tegangan 1 dan sumber tegangan 2. Oke, langsung saja kita cari sumber tegangannya. Di sini kita menggunakan yang DC power. Kemudian kita klik OK. Nah, kita susun aja di sini. Oke, sumber tegangan keduanya kita susun saja. Nah, jika sudah, kita ganti dulu sumber tegangannya. Untuk yang pertama ini 28 volt sesuai yang ada di modul. Kemudian yang kedua ini kita ganti dengan 7 volt. Oke, jika sudah sumber tegangannya, selanjutnya kita masukkan 3 buah resistor ini. Oke, next kita masukkan 3 buah resistor. Kita klik OK. Nah, kita rangkai 3 buah resistor ini. Sini. Oke, selanjutnya kita rotasikan dulu agar dia membentuk. Oke, selanjutnya kita ganti sumbernya. Pertama itu nilainya 4 ohm. Oke, yang kedua kita ganti jadi 1 ohm. Yang ketiga kita ganti jadi 2 ohm. Akhirnya tinggal kita rangkaikan saja. Sumber tegangannya kita hubungkan dengan resistor yang satu. Kemudian kita hubungkan lagi. Nah, di sini rangkaian komposisinya sudah kita selesaikan. Selanjutnya itu kita membuat rangkaian PT RTH-nya. Rangkaian RTH yang mana beban pada rangkaian tersebut kita hapus dan sumber tegangan kita hubungkan secara singkat sehingga rangkaian ini akan terlihat seperti berikut ini. Nah, kita ambil resistornya terlebih dahulu. Taruh di sini. Oke, di sini kita menggunakan 2 buah resistor yaitu R1 dan R2 nya. Oke, selanjutnya kita rangkaikan saja. Nah, akhirnya kita ambil multimeternya, kita ambil di sini. Nah, kemudian kita taruh di sini. Oke, kita hubungkan probe positifnya dihubungkan pada titik A dan probe negatifnya kita hubungkan pada titik B. Oke, kita tarik positifnya, kita hubungkan ke titik A. Dan probe negatifnya kita hubungkan titik B. Nah, untuk selanjutnya kita run terlebih dahulu. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita dapatkan untuk RTH-nya itu
0,8 ohm. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke rangkaian PTH nya. Oke, kita bikin rangkaian PTH nya. Nah, kita paralelkan multi dengan titik A dan B untuk sumber tegangannya tetap ada. Oke, kita bikin. Nah, ini kita ambil resistornya, kita pakai 2 resistor. Gantikan lanjut dulu. Kita hubungkan saja. Kita gunakan pertegangan. Nah, selanjutnya kita hubungkan resistor dan sumber tegangannya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita ambil multimeternya. Nah, kemudian kita taruh di sini. Kita hubungkan positifnya ke titik A. Negatifnya kita hubungkan ke titik B. Oke, selanjutnya kita run, kita lihat hasilnya. Nah, di sini untuk PTH-nya kita dapatkan 11,2 volt. Oke, sekian penjelasan saya. Lanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya Toji Peterson Situmorang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Dimas. Dan di sini saya akan mendesain rangkaian ekuivalen dari rangkaian sebelumnya. Mana teman-teman bisa melihat rangkaian sebelumnya ini. Nah, tadi penjelasan teman saya tadi sebelumnya, kita mendapatkan VTA sebesar 11,2 volt dan RTH-nya itu adalah 0,8 ohm. Dan saya akan mencari IL atau arus pada beban dan PL atau tegangan pada beban. Nah, kita langsung saja desainnya. Di sini kita membutuhkan DC power. Nah, karena tadi teman saya sebelumnya Dimas sudah mendapatkan PTH-nya sebesar 11,2, di sini kita ubah aja 11,2 volt. Selanjutnya di sini kita membutuhkan resistor. Nah, karena tadi juga Dimas sudah mendapatkan RTH-nya sebesar 0,8, maka langsung saja kita buat di sini RTH-nya sebesar 0,8 volt. Dan di sini kita membutuhkan satu resistor lagi, cukup saja. Kita ubah rotasi. Nah, pada sumber tegangan ini kita hubungkan ke RTH. Dan di sini kita untuk mengukurnya kita menggunakan multimeter. Karena saya akan mencari arus pada beban, maka cara mengukurnya yaitu kalau positif kita hubungkan ke RTH dan yang negatifnya ini kita hubungkan ke beban. Nah, di sini tadi saya belum mengubah bebannya. Di sini kan pada rangkaian sebelumnya dia bebannya yaitu 2 ohm. Maka pada bebannya kita ubah menjadi besar 2 ohm.
jalankan. Kita lihat hasilnya. Karena kita ingin mencari arus pada beban, maka kita di sini dapatkan nilai sebesar 4 ampere. Nah, itu adalah arus pada beban atau VL. Selanjutnya kita akan mencari VL atau tegangan pada beban. Kita copy saja. Nah, karena kita akan mencari tegangan pada beban, maka cara mengukurnya yaitu multimeternya kita hubungkan secara paralel di antara beban. Positifnya kita letakkan di sini dan negatifnya taruh di sini. Nah, kita coba jalankan. Kita mendapatkan tegangan pada bebannya yaitu sebesar 8 volt. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sornizam, NIM 2010-1006. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkai atau mendesain sebuah rangkaian kombinasi, yaitu memiliki yang menggunakan dua sumber, yaitu tegangan sebesar 5 volt dan arus sebesar 6 ampere, dan 3 buah resistor 4 ohm sebanyak 2 dan yang sebesar 5 ohm, satu lagi sebesar 8 ohm. Yang pertama kita akan dari resistor menambahkan perangkat. Setelah itu kita cari namanya tegangan di sini. Jadi di voltek. Setelah itu kita cari arus. Ini kita akan membuat rangkaian awal terlebih dahulu. Setelah itu baru kita merangkai jadikan rangkaian kita rangkai. Ini adalah rangkaian awal. Kita ubah dan nilai dalam rangkaian. Tegangannya sudah benar, volt. Kita 2,5 coba menjadi 6 ampere.
Ini adalah contoh rangkaian awalnya. Untuk kita akan mencari VTH-nya terlebih dahulu. Kita copy rangkaian awalnya dari ya. Nah, untuk mencari VTH kita hilangkan sumber arus pada resistor 1 yang di sini kita hilangkan. Karena ini adalah rangkaian kombinasi. Tambahkan multimeter. Kaki multimeter ini harus berada di bagian harus yaitu pada si A dan B. Nah, ini kita akan menjadi VTH. Lalu kita run. Nah, ini adalah hasil dari VTH, yaitu besar 19 volt. Nah, untuk mencari RTH kita tuh harus menghilangkan sumber arus dan tegangan. Juga kita akan menghilangkan pada sumber arus di resistor awal. RTH kita itu menghilangkan tegangan, berarus dan sumber tegangan juga pada sumber arus di resistor. Kenapa kita menghilangkan itu? Karena titik A dan B itu separalel dengan resistor yang ini, resistor di R3. Mereka separalel. Ini kita hilangkan. Kita rangkai kembali berarus. Nah, lalu kita tambahkan multimeter. Kaki dari multimeter ini itu harus sejajar dengan arus yang dihilangkan, yaitu ini adalah A yang B. Harus seperti ini dari DA. Kalau kita run, nah ini adalah TH-nya sebesar. Demikian dari saya. Saya Sarnizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan dari penjelasan jam tadi kita mendapatkan nilai itu 19 volt, sedangkan itu ohm. Saya dari IL arus pada beban dan IL tegangan.
kita ini mencari VL gerakan ban. Untuk komposisinya ini nyari VL ini kita akan dapatkan ban itu dan dan yang pertama sini terdiri dari ini ya kita untuk mendapatkan sebuah hambatan TH kita harus menggunakan nya juga dengan yang kita dapat terus kita simpan saat ini bisa di sini kita 4 dan 1 4 tambah 1 jadi 4 maka dapat dihasilkan nilainya yang nanti sekitar 0,8. Selanjutnya kita nilai pada TH kita dapat cara karena ini dengan kita menggunakan stroke. Nah nanti karena dia 2 kita kurangi 3 8 kita dapatkan sama R ini 4 ditambah 1 nanti dari 1 dan nya masukkan kan R. Nah selanjutnya untuk dapatkan ketegangan ini nah, I B samakan 3 sehingga 4,2 dikali nilai ini kita dapatkan 4,2. Nah setelah tadi yang sudah didapatkan yang pertama 4,2 tambah dengan 7. Selanjutnya kita sudah mendapatkan rangkaian ekivalen kita dapat IL dan IL kita dapat L kita harus per RL dimana tegangan yang kita dapat tadi seperti apa juga RL itu 0,8 dari hambatan RT. Nah ini RL kita mulai sistem kita masuk ke sini cara yaitu 3 per ini rumus 11 per 2,8 kan harus yang mengalir pada rangkaian ekivalen ini adalah 4 N. Selanjutnya dapatkan L atau tegangan yang mengalir. Kita dapat memasukkan satu ini
sehingga rumusnya berdasarkan rumus itu sama dengan IL dikali RL. Jadi VL nya sebesar 4 kali 2 kan 8 volt. Nah, kan kalian sebesar. Baik, saya akan menunjukkan. Nah, mulai. Nah, bukan pas Nah, yang pertama mencari RPH. Cari RPH kita harus angkat beban dan sumbernya. Katakan di kita cara atom. Nah, kita tahu untuk dapat nilai RPH, nah kita harus sesuai dengan titiknya. Karena ini separalel dengan R4, maka kita taruh di sehingga kita dapatkan nilai hambatan. Selanjutnya untuk mendapatkan sebuah PTH. Nah, di sini kita ketahui ini ada dua jalur. Pertama, bisa lihat dari atas. Nah, di sini kan yang mengalir ini ada 5 volt. Nah, mengalir bahwa arah ban yang pertama adalah min 5. Kedua, ini yang mengalir adalah 6 volt. 6 ampere. 6 ampere menuju ban yang tadi. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa I dikali RTH kan 6 dikali 4. Kita dapatkan lalu di sini 6 nanti 4. Kita dapatkan hasil sebesar 4. Nah, karena tadi 24 di sini 5, jadi 24 ditambah 5 sama dengan 19. Kita bisa coba buat ini adalah sebesar 19 volt. Jadi PTH-nya ini adalah 19. Nah, selanjutnya kita akan mencari IL dan L. Untuk IL kita ketahui bahwa ini adalah I per R. Nah, di sini kan kita udah dapat kovalennya di mana tegangan tadi yang mengalir sebesar 19 volt. Lalu RTH-nya itu tadi 4 volt. Isinya 4 volt. Lalu kita masukkan lagi RL-nya sebesar 4 volt. Hingga dapat dikatakan bahwa V per R sama dengan 19 per 4 ditambah 4. Jadi 19 per 8 sama dengan 2,37 ampere. Harus yang rangkaian ekuivalensinya adalah 2,5 ampere. Selanjutnya mendapatkan nilai tegangan, kita dapat rumus I dikali RL. Nah, tadi kan udah dapat tuh 2,35 dikali RL-nya ini 4, maka akan dapat hasilnya sebesar 9. Nah, sekian untuk perhitungan teori berdasarkan